Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari yang terkasih, rekan-rekan muda adik-adik, selamat malam berkah dalem. Kerajaan Allah seringkali menjadi suatu gambaran yang tidak mudah. Maka Tuhan Yesus membantu kita dengan perumpamaan-perumpamaan untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sungguh kita alami saat ini dan nanti di surga abadi. Dan semoga kita mampu untuk memahami dan kemudian meyakini bahwa ketika aku mengalami seperti yang diumpamakan Tuhan, inilah kerajaan Allah yang terjadi, yang terlaksana dalam hidup kita. Dan hari ini melalui sabda Injil suci, Tuhan memberi gambaran hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Kiranya kita semua pernah mengikuti perjamuan nikah atau bahkan mengadakan atau bahkan yang pesta nikah. Berarti sungguh kerajaan Allah itu terlaksana di dalam hidup kita ini. Dan semoga kita mau untuk
sungguh mewujudkan kerajaan Allah itu. Dan melalui gambaran perumpamaan kerajaan Allah seperti pesta perjamuan nikah, berarti kita semua diundang. Tuhan mengundang kita. Kita dipanggil untuk perjamuan nikah. Namun digambarkan dalam Injil suci, banyak yang tidak menanggapi. Bulan ini bulan Rosario. Di lingkungan juga banyak yang mengadakan Rosario, perjamuan Rosario, devosi. Nah, siapa yang menanggapi undangan Rosario lingkungan? 7 jari. Puji Tuhan. Kok enggak semua ngacung? Nah, ini sama. Perjamuan Tuhan mengundang kita semua. Namun ternyata ada yang banyak alasan. Bahkan di sana dikatakan ada yang pergi ke ladangnya, mengurus ini, mengurus itu, banyak alasan. Di lingkungan-lingkungan gereja Santa Maria Bunda Allah ini, umatnya banyak alasan enggak? Nah, semoga tidak ya. Nah, maka mari kita renungkan supaya sungguh kerajaan Allah terjadi dan kita alami. Yang pertama, semoga ketika ada undangan, kita juga kadang mengundang. Sakit loh. Kalau ibu bapak mengadakan mungkin perjamuan, pesta, lalu yang diundang tidak datang, bagaimana rasa hati? Kecewa, sedih, sakit. Nah, maka semoga yang pertama, kalau kita menjawab ya, sungguh ya. Apa artinya? Mempersiapkan diri. Kalau perjamuan pesta, ya jangan salah kostum. Seperti kalau di bacaan Injil yang panjang, Tuan itu marah ketika mereka tidak berpakaian pesta, tidak menyiapkan diri. Nah, semoga kita siapapun, dalam panggilan apapun, sebagai imam, bruder, suster, sebagai guru, sebagai wira swasta, sebagai anak yang sekolah, yang kuliah, sebagai bapak ibu yang bekerja dimanapun, sebagai prodiakon, lektor pemazmur, misdinar, dirijen, organis, kor, semua saja. Semoga kita ini adalah pribadi-pribadi yang serius, yang fokus. Sehingga apa? Sehingga sungguh hidup kita ini akan menjadi lebih baik. Karena banyak yang sungguh sekedarnya. Semoga anak-anak kita ini, misinar yang masih sekolah, sekolahnya tidak sekedarnya. Kalau hanya sekedarnya, sekolah tidak gratis. Bahkan minta uang saku. Dan semoga sungguh serius sekolah. Tidak sekedarnya. Yang penting sekolah. Namun sungguh aku sekolah supaya aku pintar. Tidak menyia-nyiakan. Amin ya anak-anak misinar. Kok mau mesem?
Yang kedua, kita diundang Tuhan untuk menjadi pribadi yang optimal, bahkan optimis. Supaya apa? Supaya kita tidak rugi. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Menjalani menjadi imam, bruder suster, pengusaha, wira swasta, guru, sebagai prodiakon, lektor, pemazmur, misinar. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak optimal, rugi. Mengapa? Karena hanya membuang waktu. Dan semoga kita sadar bahwa sungguh tidak ada berkat yang gratis. Tidak ada. Kalau mau rajin ya. Mau rajin itu harus mengalahkan sesuatu. Apa? Yang dikalahkan? Malas. Harus mengalahkan malas. Dan semoga kita mau untuk mengalahkan itu. Sehingga hidup kita akan optimal. Bahkan semoga bertumbuh. Dan yang ketiga, menjalani dan menikmati panggilan hidup pasti akan berbuah. Rumusnya hidup itu tetap sama. Mungkin sekarang zamannya digital, namun rumusnya sama. Kita mungkin pernah mendengar dan hafal di dalam ingatan kita, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Masih sama. Harus berani bersusah-susah dulu. Kalau mau suatu keindahan, sama rumusnya. Dari dulu sampai sekarang, sama. Kalau dalam kerohanian kita, bahkan kita bisa mengatakan, berkat Tuhan seringkali datang dibungkus dengan salib. Paskah itu dibungkus dengan jalan salib Tuhan. Nilai bagus, usaha berbuah melimpah, tidak mungkin terjadi tanpa kita menekuni salib. Entah belajar, berusaha, berupaya, sekuat tenaga. Sama rumusnya. Dan itu semua kadangkala disepelekan. Maka pribadi yang tidak melanjutkan rumus ini akan gagal. Ingin sukses, ingin berlimpah berkah, tanpa bekerja keras, tanpa rajin, tidak mungkin. Nah, semoga kita masih meyakini bahwa Tuhan sungguh mengundang kita untuk berpesta. Semoga kita mau mempersiapkan diri, melayakkan diri dengan upaya perjuangan hidup kita, entah sebagai anak, remaja, kaum muda, ibu, bapak, yang kakung, yang putri, sama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Maka sungguh banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, semoga kita sungguh dipilih Tuhan, karena kita sungguh-sungguh serius, bahkan meyakini tidak ada yang gratis. Bahkan salib itu perlu ditekuni. Dunia mengajari lain,
namun rumus kehidupan tetap sama. Dan semoga kita tetap meyakini sehingga hidup kita tetap berbuah melimpah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.